Selamat pagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas Pasar Modal Syariah B akan membahas mengenai hasil diskusi kami yang berjudul Struktur Pasar Modal Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Putri Fikrotul Amna, NIM 411835. Yang kedua ada Dewi Atina Iklilana, NIM 411837. Dan yang ketiga ada Lia Hikmatul Maula, NIM 411838. Mari kita simak bersama pembahasan materi kelompok 1. Yang pertama, OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan akan membantu otoritas bursa untuk mendorong perusahaan melakukan pelepasan saham ke publik melalui mekanisme penawaran umum saham perdana atau IPO. Otoritas jasa keuangan juga merencanakan pendekatan ke sejumlah perusahaan yang dianggap potensial untuk menggelar IPO. Selain itu, lembaga ini akan menciptakan situasi yang lebih kondusif dan aturan yang sesuai bagi pelaku pasar. Ada 3 strategi yang disebutkan otoritas jasa keuangan untuk mendorong pertumbuhan pasar modal di Indonesia. Yang pertama, pendalaman pasar atau market deepening dengan menambah likuiditas di pasar serta jumlah emiten. Upaya yang dilakukan OJK saat ini yakni dengan melakukan pendalaman pasar atau market deepening. Yang kedua, market integrity yang disiapkan untuk membuat pelaku pasar lebih kompetitif dengan infrastruktur memadai. Kemudian yang terakhir, otoritas jasa keuangan akan berupaya menegakkan hukum atau law enforcement untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pasar. Self-Regulatory Organization atau SRO. Self-Regulatory Organization atau SRO adalah organisasi privat yang bergerak di bidang industri, pembuat kebijakan, atau fungsi-fungsi kepentingan publik di bawah pengawasan atau supervisi dari regulator bursa. SRO dalam bentuk yang paling lengkap menjalankan 3 fungsi utama, antara lain yang pertama pembuatan peraturan atau rulemaking, yakni membuat dan menetapkan peraturan yang mengatur tata tertib anggota dan pihak lain yang terlibat. Yang kedua, pengawasan atau supervision, yakni mengatur anggota dan pasar serta memonitor kepatuhan terhadap peraturan. Dan yang ketiga yaitu penegakan hukum atau enforcement, yakni menegakkan kepatuhan terhadap peraturan dengan cara menyelidiki pelanggaran serta menjatuhkan sanksi kepada yang melanggar. Lembaga SRO di pasar modal Indonesia, yaitu yang pertama ada Bursa Efek. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek kepada pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Yang kedua ada KPEI atau PT Kriling Penjamin Emisi Indonesia, yaitu pihak yang menyelenggarakan jasa kriling dan penjamin penyelesaian transaksi bursa. Yang ketiga ada KSEI atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yaitu pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian yang tersentralisir bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Yang keempat ada SIPF atau Indonesia Securities Investment Protection Fund. Penyelenggara dana perlindungan pemodal adalah perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK untuk menyelenggarakan dan mengelola dana perlindungan pemodal. Dalam hal ini diamanatkan kepada Indonesia SIPF atau Indonesia Securities Investment Protection Fund. Pelaku pasar modal terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu emiten. Emiten adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Dan yang kedua yaitu investor. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Dan yang ketiga yaitu perusahaan pengelola data atau investment company.
merupakan perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berasal dari investor. Dan yang keempat yaitu reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek dan manajer investasi. Selanjutnya yaitu pengelola pasar modal. Yang pertama yaitu bursa efek. Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Yang kedua yaitu lembaga clearing dan penjaminan. Adalah pihak yang menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Yang ketiga yaitu lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Di Indonesia dilaksanakan oleh PT KSEI atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yaitu lembaga dalam lingkungan pasar modal Indonesia yang menjalankan fungsi sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau biasa disebut LPP. Yang keempat yaitu penyelenggara perdagangan surat utang negara di luar bursa efek, yaitu pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam, yakni antara lain Himpunan Pedagang Surat Utang Negara atau biasa disebut Himdamsun. Terima kasih sudah menonton video pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.